Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Aziz Muzani, NIM 20551415. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian tesis saya dengan judul Optimasi Struktur Metode Adaptif Neurovasi Inference System menggunakan algoritma genetika dalam meningkatkan akurasi prediksi data time series. Latar belakang. Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang paling sering digunakan dalam klasifikasi iklim di suatu tempat. Selain itu, curah hujan merupakan faktor yang mempengaruhi tipe iklim. Curah hujan perlu diprediksi dengan akurat, karena hasil dari prediksi yang akurat menjadi faktor penting yang dapat digunakan dalam berbagai kepentingan. Metode prediksi data rentet waktu time series seperti support vector machine, neural network, adaptive neurovasi inference system, dan autoregressive integrate of moving average diusulkan untuk prediksi data rentet waktu time series. Neural network memiliki kelebihan pada prediksi nonlinear, kuat di parallel processing, dan mampu untuk mentolerir kesalahan, tetapi memiliki kelemahan pada perlunya data training yang besar, overfitting, lambatnya konvergensi, dan sifat yang lokal optimum. ARIMA mempunyai kelebihan yaitu merupakan model tanpa teori karena variabel yang digunakan adalah nilai-nilai lampau dan kesalahan yang mengikutinya. SVM merupakan mempunyai kelebihan untuk memecahkan masalah, overfitting, lambatnya konvergensi, dan sedikitnya data training. Tetapi, SVM mempunyai kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter yang optimal. Metode ANFIS merupakan penggabungan dari metode logika fuzzy dan jaringan syaraf tiruan yang memiliki kelebihan dalam melakukan prediksi berdasarkan data histori dari pembelajaran data serta pengambilan keputusan berdasarkan rules yang ditetapkan. Namun, metode ini memiliki kekurangan jika data yang digunakan sebagai pelatihan tidak melalui proses preprocessing atau optimasi untuk menghilangkan data error, serta data yang digunakan memiliki nilai yang tidak bervariasi, maka dapat menyebabkan penurunan akurasi. Algoritma genetika adalah metode yang digunakan untuk mengoptimasi parameter dan terbukti efektif digunakan untuk memecahkan masalah optimasi parameter pada machine learning dan data mining. Pada penelitian ini akan digunakan algoritma genetika untuk mengoptimasi struktur metode ANFIS sehingga dapat meningkatkan tingkat akurasi prediksi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ditemukan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah seberapa tinggi akurasi yang dihasilkan dari metode ANFIS apabila dilakukan optimasi pada struktur ANFIS menggunakan algoritma genetika. Batasan masalah. Yang pertama, penentuan prediksi dilakukan dengan menggunakan metode ANFIS. Yang kedua, algoritma yang digunakan untuk optimasi yaitu menggunakan algoritma genetika serta pengukuran akurasi menggunakan RMSE dan MAPE. Yang ketiga, data yang digunakan acuan berdasarkan data dari website BMKG pada stasiun di Kabupaten Sleman. Yang keempat, data yang digunakan yaitu data curah hujan pada periode 2017 sampai dengan Juni 2021. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan algoritma genetika untuk optimasi struktur pada metode ANFIS sehingga dihasilkan tingkat prediksi yang lebih akurat. Manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian ada dua manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat praktik. Untuk manfaat teoritis, yaitu hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan pengolahan data mining pada bidang forecasting secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang data mining. Untuk manfaat praktik yang pertama bagi peneliti, mampu menerapkan prediksi data rentet waktu pada kasus nyata dan mendapatkan informasi ramalan curah hujan Kabupaten Sleman di masa yang akan datang. Yang kedua bagi Universitas Amikom Yogyakarta, yaitu penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan dalam peramalan curah hujan dan mampu dijadikan rujukan bagi penelitian yang akan datang. Tinjauan pustaka. Pada penelitian yang dilakukan oleh Achilles Anggraini 2018 yang berjudul ANFIS dengan membership function untuk prediksi curah hujan pada data rentet waktu multilateral, hasil perhitungan prediksi yang dilakukan mendekati data yang sebenarnya dengan nilai RMSE 0,73436.
Nilai tersebut didapat dari fungsi keanggotaan Bell yang mempunyai akurasi nilai tertinggi daripada fungsi keanggotaan Trapp, fungsi keanggotaan Thrift, dan fungsi keanggotaan Gauss. Dengan menggunakan data pendukung seperti kelembapan 58,4% dan suhu 47,5 derajat Celcius, maka curah hujan sebesar 32,2 mm, yang berarti akan terjadi hujan dengan intensitas rendah dengan hasil akurasi RMSE 0,73436 pada fungsi segitiga yang memiliki error terkecil dari fungsi keanggotaan yang lainnya. Pada penelitian dilakukan oleh Muhammad Israti Azhar 2018 yang berjudul Prediksi Curah Hujan menggunakan metode Adaptive Neurophasy Inference System di Kabupaten Malang, pada penelitian tersebut data dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada rendah, menengah, dan tinggi dengan menggunakan algoritma K-means clustering. Hasil dari penelitian dengan menggunakan 150 data latih yang merupakan pengujian dengan nilai RMSE terbaik, kemudian dengan jumlah literasi sebanyak 400 dapat menghasilkan nilai RMSE sebesar 1,88, menunjukkan bahwa data hasil prediksi mendekati data asli. Tujuan peninjauan pustaka yang berikutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Krisman, PSK dan kawan-kawan 2019 yang berjudul Peramalan Curah Hujan dengan Pendekatan Adaptive Neurophasy Inference System. Hasil perhitungan dengan menggunakan parameter seperti MF, input MF, dan learning rate dengan rasio 3:2 dan 4:1 mampu menghasilkan tingkat kesalahan yang cukup baik dengan nilai MSE untuk rasio 3:2 adalah 0,06329092 dan rasio 4:1 adalah 0,20498283. Hal ini menunjukkan bahwa metode ANFIS dapat menjadi alternatif metode dalam meramalkan curah hujan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan data yang berjenis time series. Landasan teori. Data mining. Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan pengetahuan di dalam database. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Algoritma genetika. Algoritma genetika sebenarnya terinspirasi dari prinsip genetika dari seleksi alam menurut teori evolusi Darwin yang ditemukan di Universitas Michigan, Amerika Serikat oleh John Holland 1975 melalui sebuah penelitian dan dipopulerkan oleh satu muridnya, David Goldberg. Algoritma genetika adalah metode yang bisa digunakan dalam masalah prediksi. Pada jurnal prediksi harga saham berdasarkan historis menggunakan model regresi yang dibangun dengan algoritma genetika, Rahmi dan kawan 2015, dikatakan bahwa algoritma genetika mampu menentukan koefisien terbaik yang mampu menghasilkan harga prediksi yang mendekati harga aslinya. Berikutnya, Adaptive Neurophasy Inference System. ANFIS merupakan gabungan dari Artificial Neural Network (ANN) dan Phasy Inference System (PHYS) yang merupakan jaringan adaptif yang berbasis pada sistem informasi fuzzy. Logika fuzzy memiliki kelebihan dalam memodelkan aspek kualitatif dari pengetahuan manusia dan proses pengambilan keputusan dengan menerapkan basis aturan atau rules. CST memiliki kelebihan dalam mengenali pola belajar dan berlatih dalam menyelesaikan suatu permasalahan tanpa memerlukan permodelan matematik, serta dapat bekerja dengan berdasarkan data historis yang dimasukkan dan dapat melakukan prediksi kejadian yang akan datang berdasarkan data tersebut, sehingga ANFIS memiliki kemampuan keduanya. Jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi oleh sistem saraf secara biologis, seperti proses informasi pada otak manusia. Elemen kunci pada paradigma ini adalah struktur dari sistem pengolahan informasi yang terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan yang saling berhubungan atau neuron, bekerja serentak untuk menyelesaikan masalah tertentu. Cara kerja jaringan saraf tiruan seperti cara kerja manusia, yaitu belajar melalui contoh. Phasy Inference System. Sistem inferensi fuzzy atau Phasy Inference System merupakan kerangka komputasi yang didasarkan pada teori himpunan fuzzy, aturan fuzzy berbentuk if-then, dan penalaran fuzzy. Sistem inferensi fuzzy menerima input CRISP
Input ini kemudian dikirimkan ke basis pengetahuan yang berisi aturan fuzzy dalam bentuk if-then. Var strength akan dicari pada setiap aturan. Apabila jumlah aturan lebih dari satu, maka akan dilakukan agregasi dari semua aturan. Selanjutnya, pada hasil agregasi akan dilakukan defuzzy untuk mendapatkan nilai Cripps sebagai output system. Fuzzy inference system adalah proses merumuskan pemetaan dari input yang diberikan ke output dengan menggunakan logika fuzzy. Pemetaan tersebut akan menjadi dasar dari keputusan yang akan dibuat. Berdasarkan pengertian di atas mengenai fuzzy inference system, maka dapat disimpulkan bahwa FIS adalah pemetaan sebuah input dan output berdasarkan teori dan aturan fuzzy sesuai dengan penalaran manusia. Selanjutnya, matriks literatur review. Yang pertama, dari DSI 2018-2017, masalah penelitian penggunaan metode NN, optimasi algoritma genetika secara umum memberikan nilai RMSE yang lebih baik dibandingkan algoritma greedy forward selection dan algoritma greedy backward selection. Akan tetapi, jika ditinjau dari waktu eksekusi program yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah prediksi harga CPO, maka algoritma genetika membutuhkan waktu yang lebih lama daripada algoritma greedy. Dataset, prediksi data rentet waktu harga crude palm oil, pengukuran dengan RMSE dan hasilnya neural network 0,096, algoritma greedy forward 0,111 dan algoritma greedy backward selection 0,101. Berikutnya dari Amrin 2014, masalah penelitian menggunakan metode prediksi neural network dengan backpropagation untuk memprediksi tingkat inflasi bulanan di masa yang akan datang. Dataset, data inflasi BPS dan BI, pengukuran dengan MSE, RMSE, dan MAD. Hasilnya, metode neural network dengan backpropagation memberikan tingkat prediksi dengan nilai MSE 0,171, moving average MSE 0,11, dan inflasi umum 0,514, smoothing exponential MSE 0,39 dan inflasi umum 0,45, metode sensasional MSE 0,09, inflasi umum 0,97. Berikutnya dari Diera D 2015, masalah penelitian metode fuzzy time series untuk membangun aplikasi yang dapat mengolah dan menentukan pola data curah hujan serta memprediksi besaran curah hujan. Dataset tidak diketahui, pengukuran MAPE, hasil nilai MAPE pada pengujian tersebut adalah sebesar 0,1509%, sehingga diperoleh nilai akurasi atau ketepatan sebesar 99,8491%. Sedangkan pengujian dengan hasil MAPE terbaik adalah 0,6460%, yaitu pada pengujian 4 tahun periode 2014 sampai dengan 2017 dengan nilai akurasi atau ketepatan sebesar 99,354%. Metode penelitian, jenis pendekatan dan jenis sifat dan pendekatan. Yang mana jenis metode penelitian yang digunakan merupakan jenis metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data menurut waktu atau time series. Sifat data yang digunakan merupakan data kuantitatif atau data yang bersifat bilangan. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan metode observasi untuk proses pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode observasi berstruktur. Pada pengumpulan data, peneliti sudah merancang secara sistematis. Dalam artian peneliti sudah mengetahui secara terstruktur pengambilan datanya, mengetahui dengan jelas variabel yang akan diamati. Analisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah menggunakan metode descriptive analysis, yaitu data-data yang diperoleh disajikan dalam bentuk grafik atau tabel dan bisa juga dalam bentuk angka seperti hasil perhitungan. Alur penelitian. Yang pertama, memulai kemudian menentukan permasalahan, melakukan studi literatur, identifikasi masalah, penentuan tujuan, metodologi desain, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, hasil penelitian, sehingga selesai. Kemudian sistematika penulisan.
Yang pertama, ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua, ada lanjutan teori. Pada bab ini berisi tentang dasar-dasar teori yang digunakan dalam penyusunan tesis terkait dengan metode yang akan digunakan untuk melakukan peramalan. Bab ketiga, metodologi penelitian. Bab ini menguraikan tentang tahapan analisis data untuk melakukan peramalan yang meliputi langkah analisis serta diagram alir. Bab keempat, implementasi dan pembahasan. Pada bab ini berisi tentang tahapan yang dilakukan dalam proses penerapan metode untuk peramalan. Dan yang terakhir ada bab kelima, penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh oleh perumusan masalah yang telah disampaikan, serta saran yang dapat membangun untuk penelitian selanjutnya mengenai peramalannya agar dapat lebih baik lagi. Rencana jadwal penelitian. Ada 7 tahapan. Yang pertama, penentuan tema objek judul, kemudian penyusunan proposal, kemudian observasi dan studi pustaka, kemudian pengolahan data, kemudian preprocessing data, evaluasi dan hasil penelitian. Dengan target dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober minggu kedua. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.